sehatnya? Tinggi anak Siapa? yang orang Jepang. Oh Ya, ini anaknya. ya anak. Dia namanya Sarta. Oh ya. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami'ul Hidayah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, berkah, inayah, selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat alhamdulillah, pada hari Ahad subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kita panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan kecukupan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kesempatan-kesempatan ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas pemimpin alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita termasuk orang-orang yang meraih mendapatkan asyafa'atul uzma, syafaat pertolongan al-uzma yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal, dan disatukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala berdampingan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Kita baca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kehilapan-kehilapan yang telah kita lakukan, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, vertikal kita maupun horizontal dengan sesama kita, mudah-mudahan seluruhnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memperbaiki, mengislahkan dengan sesama kita. Kemudian kita bacakan suratul Fatihah juga untuk orang-orang di antara kita, para jamaah kita, tetangga kita, muslim-muslimat yang sedang kurang sehat. Di antaranya ada Bapak Haji Sudrajat, mantan RT kita 15 yang memang sekarang ini sedang berada di rumah sakit ini. Kemudian Ibu Uni ya, ini Uni Eva, kemudian siapa lagi, nah beberapa yang lainnya. Dan ini juga ada dari jamaah kita putrinya, yaitu Bapak Sarta yang biasanya sholat di sini, itu yang sedang kurang sehat, yaitu Ira Zahra, dan jamaah-jamaah yang lainnya mudah-mudahan dikembalikan kesehatan keafiatannya. Dan kita yang masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan keafiatan kita sehingga kita bisa beraktivitas kembali dalam rangka ibadah memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wa inayadika wa inayadika wa faradika lillahi ta'ala ila daradin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa nadi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ta'inu ila daradil musannif ila daradil syekhana wa awalina sinahi ila Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim wa yanfa'una bi asrarihim wa nu'alima bi ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syahlillahi wal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من تذاكر جيران بدي سلامي وجزت دمعا جرى من مبدة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan, memang selepas tafsir ada maudhu tema-tema tertentu. Akan menyampaikan dalam hal ini pada pertemuan ini yang pernah saya sampaikan mungkin kalau ibu-ibu di antaranya sebagian sudah pernah hadir, pernah mendengar ketika di majelis ta'lim al-wardah tentang pernah berseteru ikhtilaf, berselisihnya antara Imam Syafi'i dan muridnya, antara Imam Syafi'i dan muridnya. Imam Syafi'i gitu ya, jadi pernah ya namanya. Bapak-bapak pernah nggak diprotes sama anaknya? Pernah diprotes sama anaknya nggak? Pernah diprotes sama orang yang di bawah usianya nggak? Bahkan bagi seorang guru pernah nggak berselisih dengan muridnya? Pernah ya. Ini dialami semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yurwa, diriwayatkan, anna Yunus bin Abdil A'la, bahwasannya Yunus bin Abdul A'la ahadatul labil Imam Syafi'i, salah satu santri Imam Syafi'i. Gitu. Namanya siapa tadi? Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la salah satu santri dari Imam Syafi'i,
ikhtalafa ma'al Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Gitu. Jadi pernah berselisih dengan Imam Syafi'i. Ya, sebelah sini Pak Muhammad. Ini masih ini ntar kosong. Jadi pernah Imam Syafi'i sealim-alimnya, sepengetahuan luasnya, sesantun-santunnya, sesopan-sopannya, tetap aja ada santrinya yang enggak gitu. Jadi pernah ikhtalafa ma'al Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pernah berdebat berselisih fi mas'alatin, dalam satu masalah, dalam satu perkara. Afna'a ilqaihi darsan fil masjidi, di tengah-tengah pertemuannya darsan ketika belajar fil masjidi, di dalam masjid. Ketika dalam masjid gitu ya, Imam Syafi'i seperti pengajian seperti ini menerangkan ABCD. Ada salah satu santrinya, muridnya yang nggak setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Gitu. Karena nggak setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i, ini si murid, sini si jamaah, kan gitu ya. Gitu. Faqama Yunusu ghadiban. Faqama, kemudian dia diri. Siapa diri? Yunus, Yunus. Namanya siapa? Ingat namanya siapa? Ya mohon maaf, dikit-dikit ghadiban karena marah, berbeda pendapat, marah. Wa taraka darsa, kemudian meninggalkan majelis pelajaran, ditinggalin tuh, keluar. Iya, ditinggalin. Wa dhahaba ila baitihi, kemudian dan dia langsung pergi ke rumahnya. Balik, ngapain? Ini bahasanya ngambek ya, ngambek. Namanya siapa? Ya, mohon maaf nih, Nabi Yunus juga ngambek nggak? Nabi Yunus ngambek juga nggak? Ngambek kenapa? Ngambek karena umatnya nggak mau tobat toh, akhirnya ngambek, pergi naik kapal, gitu ya. Namanya Yunus juga. Nah sekarang di sini muridnya Imam Syafi'i yang ngambek, nggak terima, namanya kebetulan. Bukan kasukma, bukan. Bukan. Ini. Jadi kita kudu maklum, yang namanya enggak selamanya seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, orang tua itu benar terus, enggak. Kan gitu. Dan enggak selamanya yang namanya anak, namanya murid, namanya santri salah terus, kagak juga. Namun dominan pada umumnya seorang guru, seorang kiai, ya orang tua yang nyontohin sesuatu yang benar dibandingkan yang namanya anak. Gitu. Balik nih ke rumahnya. Falamma, maka ketika aqbalal lailu, waktu malam pun telah tiba. Gitu. Waktu malam udah tiba. Sami'a, telah mendengar Yunus, si Yunus nih mendengar sauta turqin, ada orang yang memang apa ini, ngetok-ngetok rumahnya, ala babi manzilihi, itu ngetok-ngetok pintu rumahnya, tek tok gitu. Faqala Yunus, kata Yunus di dalam rumahnya, man bil bab, saha eta, nah, gitu ya, gitu. Siapa tuh? Gitu. Qala at-tariq, nah kata orang yang memang ngetok pintu, gitu. Muhammad ibnu Idris, Muhammad ibnu Idris, saya Muhammad bin Idris, gitu. Muhammad bin
Idris. Ini di waktu malam. Qala Yunus, kemudian berkata Yunus, fatafakkartu, maka aku pikir fi kulli man kana, pada tiap-tiap orang yang saya kenal, ismuhu yang namanya Muhammad bin Idris. Muhammad Idris siapa? Muhammad Idris. Illa asy-Syafi'i, kecuali adalah Imam Syafi'i. Oh, nggak ada nama Muhammad bin Idris kecuali Imam Syafi'i ini yang tadi ngetok nih, yang ngetok nih. Nah, gitu. Akhirnya. Qala, berkata Yunus, falamma, maka ketika fatahtu, aku buka albaba, pintu rumahku tersebut, nah, gitu ya, aku pun kaget. Bahwa jitu bi, kemudian aku pun langsung betul, berarti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama Imam Syafi'i adalah Muhammad, bapaknya Idris. Asy-Syafi'i itu nama datuknya, nama datuk. Gitu. Kaget, kok datang malah Imam Syafi'i ke rumahnya nih. Gitu. Faqala al-Imam Asy-Syafi'i, faqala, maka berkata Imam Syafi'i ke Yunus nih. Ngomong, ya Yunus, Yunus, santri, murid, gitu ya. Tajma'una mi'atul masail. Tajma'una, sudah mengumpulkan kita, bisa menyatukan kita, sehingga kita bisa berkumpul, bisa ngopi, bisa ngeteh, bisa ngebubur, bisa makan, kan gitu ya. Gitu. Mi'atul masail, beratus-ratus masalah kita bahas, kita berkumpul, kita diskusi, nggak jadi masalah, kan gitu kan? Hitungnya sama. Atufarriquna mas'alatun, apakah hanya karena satu masalah sehingga kita menjadi pisah? Apakah karena satu masalah sehingga kita menjadi pisah? Seringnya gitu nggak Pak? Iya gitu ya Bu ya. Kita tuh kadang begitu, udah bertahun-tahun menjalani suka duka, karena satu masalah langsung yang tadinya di mana ada A pasti ada si B, jalan kemana-mana bertahun-tahun gitu. Tahu-tahu karena hanya satu masalah akhirnya si A di mana, si B di mana, bahkan pengen ketemu aja susah. Ada kondangan, si A diundang, si B diundang, cari waktunya supaya nggak ketemu. Sampai begitunya. Gitu, di majelis diundang, ada si A, si B nggak mau datang. Kalau B udah datang, si A nggak mau. Ada yang begitu nggak? Ada apa banyak? Ya udah banyak lah. Nah jalan. Iya makanya kayak bocah juga kayak begitu. Iya bocah juga kan nggak begitu kan ya? Coba bocah kalau habis ngambek, emang begitu? Lewat aja, nyapa aja, kan gitu kan? Kalau orang tua, ya Allah, ego kita kegedean, gitu. Kata Imam Syafi'i begitu. Emang gara-gara satu masalah doang kan kita jadi pisah nih? Padahal udah bertahun-tahun kita ngumpul, bertahun-tahun kita bercengkrama, tahun-tahun kita ngobrol. Kan bukan cuma sekarang doang kan? Kata gitu. Fala tuhamilil intisara fi kullil ikhtilafati. Yunus, kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Fala tuhamilil intisar, ente jangan menang sendiri. Fi kullil ikhtilaf, pada tiap-tiap sesuatu yang ente selisih dengan orang lain. Jangan pengennya menang aja ngerasa bener. Kalau bahasa kita gitu,
Kita nggak tahu alasan orang tuh, kita nggak paham. Paranormal bukan, dukun bukan, nabi bukan, wali bukan, kan begitu. Udah pengennya menang aja dalam setiap diskusi, menang aja dalam setiap tempat, menang aja dalam setiap perkara. Ada yang model kayak begitu? Ada. Oh, combat ibu. Nah iya. Banyak. Berarti kalangan ibu-ibu yang begitu mah, bapak-bapak kagak. Jadi fala tuhamilil intisar fi kullil ikhtilaf. Ente jangan menang dewek. Gitu enggak mau denger nih. Fakatsiran ma yakunu kasbul qulubi aula min kasfil mawafiq au fawaiz. Maka banyak nggak sedikit apa-apa yakunu yang ada kasbul qulubi yang didapatkan oleh hati persatuan kita ini itu aula lebih utama min kasbil mawafik daripada pas menang dalam diskusi, menang dalam debat. Boleh seseorang itu menang dalam debat tapi akhirnya apa? Pecah hubungannya itu. Tapi ada juga yang kalah debat tetapi tetap mengalah untuk Jadi jangan pengen menang deh. Kita pengennya kalau nggak gini menang dengan alasan A B C. Jangan, nggak boleh begitu. Kenapa? Orang akhirnya seneng nggak sama yang begitu? Kalau ada orang tipikal pengen menang sendiri, seneng nggak sama orang itu? Agak seneng. Kalaupun pengen ngejawab, akhirnya nggak mau debat kan? Nggak mau panjang kan? Begitu. Nah jangan sampai kita punya tipikal seperti itu. Karena kenapa? Akhirnya hati kita jelek. Kata Imam Syafi'i pertama. Kemudian kedua lagi, wala tahdim jusuran banaitaha wa abarta 'alaiha. Ente jangan ente robohin tuh jusuran. Ini jembatan yang telah ente banaitaha, yang telah bangun jembatan-jembatan, hubungan-hubungan silaturahmi. Dengan usaha kita kenal seseorang itu nggak mudah. Dengan senyuman kita, dengan silaturahmi kita, dengan ucapan sopan santun kita, bahkan kita korbankan dengan materi, gitu kan? Bahkan kita korbankan dengan materi kita, gitu. Supaya apa? Hubungan kita dengan orang lain berjalan bertambah baik. Fala tahdib, maka jangan ente robohin tuh jembatan-jembatan silaturahim, kasih sayang itu. Jangan. Wa abarta 'alaiha, dan ente juga apa? Lewatin tuh, melintas di atas jembatan silaturahim tersebut. Kenapa? Farubbama tahtajuha lil 'audati yawman ma. Farubbama, maka barangkali mungkin tahtajuha, kamu butuh tuh jembatan itu lagi. Iya kan? Sebel gue sama dia, udah putus, you mikat, gitu kan, gitu ya, gitu. Nggak bakal balik lagi, nggak bakal gue mau tolong sama dia lagi, bodoh, biarin. Jangan begitu. Farubama mungkin tahtajuha, kita butuh lagi tuh hubungan baik dengan orang itu. Lil audati, untuk balik yaumama, pada satu hari di mana orang nggak ada yang bisa nolong kita. Jangan. Sekesel-keselnya kita, semarah-marahnya kita ke orang lain, jangan sampai kita putus hubungan. Nggak boleh. Makanya Allah paling sebel sama orang yang qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim, apapun alasannya. Mohon maaf, seorang anak beda agama, anaknya muslim, orang tuanya non muslim pun nggak boleh mutusin silaturahim.
apalagi sesama. Kita kadang nih gede ngambeknya. Gede apa? Gede egonya, gede ngambeknya. Gede adatna. Nah, cek orang Bogor mah gede adatna. Iya. Mending ganteng, jelek juga dikatakan. Iya. Udah miskin, jelek, bodoh gitu kan. Ya gitulah. Sempurna lah. Jadi jangan capek gitu. Orang yang mutus silaturahim tuh gitu, innallaha la yanzilur rahmah, Allah enggak bakal nurunin rahmat ala qaumin, atas satu kaum fihim qati'ur rahim, yang di dalam kaum dalam majelis tersebut ada yang mutus silaturahim. Ini kita lagi ngumpul nih di Masjid Al-Hidayah sekarang. Ada satu orang aja yang mutus silaturahim, enggak bakal tuh Allah nurunin rahmat ke kita. Gitu. Jadi hati-hati. Jangan sesebel apapun kita ke orang lain. Gitu. Kalaupun memang kita yang salah, ya kita harus akui. Dan kita harus pasang badan. Jangan salah tapi ngerasa benar. Gitu. Ya sedikit gitu. Itu yang kedua. Jangan. Yang berikutnya, hawil. Usahakanlah dauman selalu antakraha al khoto'a. Kita itu sebelnya nggak sukani kepada al khoto'a, kelakuannya yang salah. Fi'lal khoto'i, perbuatannya. Gitu. Wala takrah al-mukhti'ah al-fa'ilah. Jangan ente sebel sama orang yang melakukan salah. Jangan kita sebel sama pelakunya. Kata siapa ini? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Kalau kita ngelihat kesalahan sama orang lain, sama pasangan kita, sama suami kita, sama bini kita, sama anak kita, sama temen kita, jangan kita sebel sama orangnya, kata Imam Syafi'i, tapi sebel sama sifatnya, sama kelakuannya, sama perbuatannya. Sama aja, beda. Nanti imbasnya nih dalam hati kita nggak ada penyakit, terhingga penyakit. Kemudian yang repotnya lagi, senyum kita susah di hadapan orang itu. Muka kita ini pengen dibuat senyum, susah. Coba deh, apa emang udah apa belum begitu? Iya Pak ya, Ibu. Kita kalau sebel sama orang, biasanya muka kita ini masih bisa senyum apa masih cemberut? Nah, kata Imam Syafi'i, ini namanya kita dituntut dewasa. Kudu maklumin, ya Allah, saya maklum dia melakukan hal kesalahan itu karena begini. Nah makanya dituntut untuk kita bisa maklum, kan gitu. Berarti dituntut kita untuk belajar mengerti, belajar memahami kenapa dia melakukan seperti itu. Toh kita juga bukan makhluk yang sempurna. Nuntut orang lain kudu sempurna, diri sendiri kagak dilihat. Cerminan itu. Kira-kira begitu. Gitu. Jadi kalau ngelihat orang lain, bisa nggak kita kira-kira nih ngebedain antara gue sebel? Kadang kita ini cuma lisan doangan.
Sebenarnya gue nggak jadi masalah sama orangnya, cuman gue gak seneng sama kelakuannya. Benar begitu? Tapi tetap dalam hati gedek sama orangnya. Begitu kagak? Iya. Nah tuh berarti apa? Susah kita misahin. Nah bagaimana salah satu kiat untuk memisahkannya? Belajar memahami orang lain dan belajar memaklum. Dan ada ketegasan, jangan lupa tetap. Kenapa? Kalau saya dalam posisi seperti itu bagaimana? Begitu. Pun mungkin saya akan lebih parah. Saya akan lebih maksiat lagi. Saya akan lebih jahat lagi dibandingkan dengan dia. Dia masih mendingan begitu. Jadi begitu pola pikirnya seperti itu, sehingga mengurangi rasa ghillun, rasa nggak seneng dalam hati kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan ya Allah engkau jadikan rasa ghillun, rasa geli, rasa benci, rasa hikdun, hasud, benci, nggak seneng kepada lilladzina amanu, kepada saudara-saudara kami yang telah beriman. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi kata Imam Syafi'i, kun baghidan lil ma'siyati. Kun, jadilah kamu wahai Yunus, baghidan, marah boleh, lil ma'siyati, kepada kemaksiatan tuh marah boleh, kemaksiatan boleh marah. Wasamihil asi, tapi ente kudu sopan, kudu santun kepada orang yang melakukan maksiat. Nah lu, kata siapa ini? Kata siapa? Nah iya, kata Imam Syafi'i begitu. Kalau kita kan kagak, main hajar aja. Kayaknya kita sendiri yang punya surga. Nah iya. Dakwah itu dituntut dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil wajadilhum billati, gitu kan. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Basyiru, sampaikan berita gembira walaupun pahit. Wa la tunafiru, kan gitu ya. Jangan menjadikan orang yang kita dakwahin itu menjadi kabur, kecewa. Karena metode kita yang salah. Karena kenapa? Kita ini mengatasnamakan Allah dan Rasul. Kata Allah dan Rasul besok di yaumul kiamah lah, gue kan kagak begitu torekohnya. Kenapa ini kagak belajar cara ini? Kun baghidan, benci sama kemaksiatan. Tapi wasamihil asi, tapi ente kudu sopan, kudu ada retorika kepada orang yang melakukan maksiat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Pak Andi sehat? Assalamualaikum. Salam itu kan hanya dibuka untuk bersama keimanan. Betul. Nah, sekarang itu udah canggih nih zaman itu. Dia punya buku hadis ini campuran. Nah, itu sering ada pakai stiker assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana itu? Ya nggak boleh, haram. Ya makanya saya lihat banyak. Ya. Kan dalam buku itu beda agama. Ya. Itu dianggap biasa di situ Pak. Ya. Makasih pertanyaan tadi. Kelas sampun ya. Jadi ada menyampaikan salam, hukum menyampaikan salam kepada di luar agama Islam atau Muslim adalah hukumnya adalah haram, tetap dosa, nggak boleh. Ini pernah dilaksanakan oleh Siti Aisyah, riwayatnya salah satunya. Gitu. Ketika ada salah satu ya orang non Muslim ketika itu menyampaikan salam, nah
Kemudian Siti Aisyah saking gedeknya ente ngasih salam laknatullahi alaih gitu. Malah dijawabnya dengan laknat, mudah-mudahan Allah melaknatmu. Gitu. Kata Rasulullah, ente nggak boleh sampai seperti itu. Gitu kepada Siti Aisyah. Jawab aja alaika. Gitu. Jawab aja apa? Alaika. Nah ini zamannya zaman apa ya? Zaman modern, zaman segalanya mudah diakses kan gitu ya. Zaman mudah orang silaturahim, gitu kan dengan media sosial yang lainnya. Tetapi banyak juga informasi-informasi dan rujukan-rujukan yang ada di Google dan yang lainnya bisa namun pengetahuannya itu mereka melakukan seakan-akan tahu dan paham. Padahal kan gitu ya, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Itu begitu. Seperti yang pernah dibahas kita tentang ya Allah, orang yang meninggal di antara kita yang telah meninggal, kemudian non muslim yang masuk ke mudah-mudahan telah kembali kepada rahmat Allah, bahasanya kan gitu ya. Nah itu kan ya, itu termasuk itu kan nggak boleh sebenarnya, termasuk. Jadi jelas ya, kira-kira seperti itu, jelas itu tidak boleh dilakukan. Walaupun di medsos tetap nggak boleh. Jarang harus ada batasan syariat. Jangan langsung mukhtalat, tercampur. Bolehlah kita yang namanya kita saling, bukan boleh, memang kita wajib toleransi, saling harga menghargai, hormat menghormati. Tapi kalau kita ada batasan, batasan sampai sana. Kira-kira begitu. Ada lagi yang tanya? Ada, Ustaz. Di luar Islam ada yang menurut saya itu apa? Insyaallah. Terus bagaimana? Oh gitu. Kalau hal itu tentang ada di luar Islam kemudian dia sudah terbiasa, karena kita kan mayoritas muslim di Indonesia ini ya. Ada yang mengucapkan alhamdulillah kan gitu, ada yang mengucapkan insya Allah. Kalau itu nggak jadi masalah, itu urusan dia, gitu ya. Insya Allah kan in jika syaa berkehendak sapa Allahu Allah, gitu. Jika Allah berkehendak, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya Tuhannya kan termasuk Allah juga kan, termasuk kan gitu. Tapi syirik kan bahasa kalian kalau menurut kewenangan umat muslim adalah syirik, karena ada trinitasnya ini kan gitu. Itu seperti itu. Jadi tetap itu silahkan kalau itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dia menyampaikan salam kepada kita, jawab kita hanya alaika, jangan ada salamnya gitu. Alaika cukup itu saja. Jangan alaika laknatullah juga nggak boleh. Ini pernah dilakukan oleh Siti Aisyah gitu, akhirnya ditegur, diingatkan oleh Rasulullah. Alaika saja. Sudah, alhamdulillah. Sudah, ada lagi yang bertanya? Oh iya Pak. Kan kalau saya kan di toko, kayak bos saya kan non muslim, kawan-kawan saya itu Islam ya. Kalau saya masuknya ucapin salam. Nah itu kalau segini pertama, makasih pertanyaannya. Salam itu, mengucapkan salam itu sunnah, dan menjawabnya adalah wajib. Ketika kita mengucapkan salam ke dalam toko, yang kita maksud adalah teman-teman kita, itu nggak jadi masalah. Paham apa ya? Tapi kalau memang di situ memang kita yakin nggak ada orang muslim di dalamnya, kan gitu ya, hanya orang non muslim, nah itu yang tidak boleh. Kira-kira begitu. Niatkan kita mengucapkan salam itu kepada, nah itu gitu. Kira-kira begitu. Oke. Ada lagi? Oh iya, dulu. Ya, Pak Ragib. Mengenai
puasa sunnah. Puasa. Senin Kamis contohnya. Saya kalau malam nih, Bu, besok mau puasa ya. Sahur. Ya, kalau Bu saya nggak jadi gitu. Gila Itu mah terus menerus kagak jadi kali. Lah iya. Ya udah bagus. Wow. Terima kasih Pak Okip. Ketika kita sudah berniat amal baik, ternyata amal baik tersebut kita belum laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya itu sudah mencatat amal kebaikan kita dari niat tersebut. Gitu ya. Apakah dosa? Enggak. Oh, kalau nazar beda Pak. Kalau nazar beda. Itu kan hanya azam itu adalah satu keinginan yang memang ingin dilaksanakan, gitu. Jadi qasdu syai'in, gitu. Ada suatu maksud tertentu yang tidak makrunah, yang tidak beriringan dengan fiilnya, dengan perbuatannya. Nah itu kira-kira gitu. Jadi karena ada azam tersebut, Bapak ingin puasa, saya ingin nanti silaturahim, tapi ternyata kendala karena bangun siang atau yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat amal kebaikan. Kira-kira gitu ya. Makanya niatin aja terus semuanya amal kebaikan walaupun kagak. Ada makanan enak lah. Ada makanan enak. Ya gitu. Ya kira-kira. Sebentar lagi kan ada perayaan Imlek. Nah, itu ada pertanyaan bagaimana hukumnya mengucapkan Imlek. Terus biasanya di Imlek itu banyak kegiatan, banyak acara. Kayak misalkan di Glodok itu kan banyak acara. Nah, bagaimana hukumnya orang Muslim yang ikut dalam acara kegiatan-kegiatan itu? Ya. Ini kan ada festival atau ada apa? Kadang ada orang-orang Muslim yang disuruh ikut gitu. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana hukumnya mengucapkan sifatnya? Ya. Ini pertanyaan yang memang kalau pertama gini, hukum daripada mengucapkan Imlek kita harus tahu dulu apa itu Imlek, gitu kan? Gitu. Beda lagi dengan hukum dengan tahun baru dan Natal, gitu. Ketika mengucapkan tahun baru dan Natal, selamat Natal dan tahun baru, nah ini lebih cenderung tidak boleh, kan gitu ya. Walaupun ada Happy Bali dan yang lainnya memang membolehkan, tapi saya lebih cenderung untuk memilih tidak boleh yang pernah saya sampaikan, karena kaitan ini dengan perasaan kita, gitu. Kita kebanyakan perasaan. Nah itu. Nah, kalau tahun baru dan Natalan ini beriringan semuanya. Yang seakan-akan ketika kita sudah mengakui akan tahun baru ini, kita juga mengakui akan adanya Natal. Gitu. Begitu ya. Akhirnya cenderung ketidakbolehannya ini lebih berat. Nah, sedangkan Imlek ini kita harus belajar dulu sejarah Imlek. Imlek ini dia dirayakan, ini kan tahun barunya orang Cina. Gitu. Tahun barunya umat orang Cina. Sebelum datangnya Islam ke Nusantara, ke Indonesia, gitu ya. Itu kalau melihat dari jalur sutra yang ada, itu mampir dulu ke Cina sebenarnya. Kita kan Sriwijaya tuh di Sumatera gitu. Karena kita punya artefak gitu, punya sejarah di situ bahwasannya umat Islam itu sudah masuk pada abad ke-7 gitu. Tapi ini kalau dilihat daripada jalur sutranya itu mulai Sumatera lewat atas terus kan gitu, itu kita lewat Cina dulu gitu. Jadi dari semenanjung Arab, dan ini disinyalir pada waktu zaman
Utsman bin Affan dengan panglima perang angkatan lautnya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Gitu. Nah, berarti Islam ini lebih dulu masuk ke itu. Kalau kaitannya bukan masalah agama, Imlek ini hanya tentang tahun baru, itu nggak jadi masalah. Karena bukan kaitan dengan masalah akidah. Kecuali memang ada keterangan lagi seperti layaknya Natal dan tahun yang beriringan. Kan kalau kita lihat pamflet itu selamat Natal dan tahun, nah ini sangat kental sekali. Kalau Imlek kan hanya Imlek, hanya sebatas tahun baru, gitu. Oleh karenanya kebolehannya lah, kecuali di situ ada kaitan dengan masalah akidah, ada pengakuan tentang masalah-masalah akidah. Nah baru Imlek tersebut tidak boleh dirayakan. Bahkan kita mengucapkan selamat juga nggak boleh. Kira-kira begitu. Nah makanya harus diketahui dulu, dipelajari dulu sejarah apa tuh Imlek. Kira-kira gitu Pak ya. Ini apa lagi Pak siapa? Pak Rokib ya? Pak Rokib bosnya? Enggak, saya Imlek ya Pak Imram. Bali ya. India. Iya itu ya. Iya. Gimana? Nah itu dia. Dasarnya itu ketika sudah mengetahui akan asbab, akan sejarah Imlek tersebut, tidak ada kaitan dengan akidah, gitu, nggak jadi masalah ngikuti perayaan juga. Namun ketika sudah ada kaitannya dengan masalah akidah, nah ini yang tidak membolehkan. Karena kenapa? Ini kan kita masalah jangan sampai ikhtilat, jangan sampai tercampur tauhid kita nih. Ini yang kita khawatirkan, gitu. Tapi kekhawatiran tersebut pun jangan menjadi satu was-was sehingga menjadi sosial kita tidak baik. Itu juga jangan. Oleh karenanya butuhlah referensi secara ilmiah tentang sejarah itu, gitu. Kira-kira begitu, gitu ya. Jadi pelajari dulu dari awalnya, kira-kira gitu. Biar kita googling dulu maupun yang lainnya, nanti tahu. Nah baru kita bisa ngambil tindakan. Kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur nikmat. Jadi sekali lagi, apapun perselisihannya, apapun masalahnya, jangan sampai kita cerai. Maksudnya itu kita bisa kita mutusin silaturahmi. Nggak boleh. Gue kagak mau datang lagi ke Masjid Al Hidayah. Jangan. Gue nggak mau datang lagi ke Atopik. Jangan. Setannya tepuk tangan. Setannya apa? Tepuk tangan. Jadi mandang orang itu ya mandang diri kita. Kita posisikan diri kita itu seperti orang itu bagaimana coba? Belum tentu kita kuat. Belum tentu kita lebih baik dari dia ketika mengalami masalah itu. Gitu kan? Belum tentu, bahkan mungkin kita akan lebih bejat daripada dia. Nah, di situ yang kita akhirnya bisa maklum ke orang lain, tetapi tetap kita harus up diri kita. Nah, gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga. Silaturahim yang telah terputus mudah-mudahan bisa disambung kembali, diperkuat kembali, diperindah kembali landasannya karena memohon ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita, amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhriina Muhammad. Allahumma ja'al jama'an hadha jama'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syai'in wa la maqrulan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.